kalau kita baca undang-undangnya normatifnya itu salah satu kelalaian kan, apalagi dia bermain handphone dalam posisi mengemudi. Pasti kita bisa buktikan ya, misalnya ternyata disangkakannya karena kecepatan atau karena lalai ngantuk itu kan itu kita bisa masih sesuatu yang bisa kita bantah kan. Balik lagi di mobil Pajero itu kalau nggak salah dia ngerekam kecepatan terakhirnya, ya mungkin dengan dasar itu dipakai juga sama polisi. Kita ngikutin SIM yang benar itu kan cara dapat SIM-nya susah kan. Iya. Tapi sekarang itu kalau benar. Biasanya kita bikinnya nggak benar soalnya. Benar. Oke, kembali lagi di Breakhouse Law and Business. Di sini gua Franz akan bajak di segmen ini, di program ini karena Mr. Arya Frijal lagi berhalangan. Nah, hari ini gua ditemenin sama rekan, temen kerja lah istilahnya ya. Lawyer handal, lawyer muda. Ada Mahdi sama ada Wahyu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang yang kemarin-kemarin permasalahan lagi viral banget nih tentang Vanessa Angel dan suaminya ya yang dipanggil Yang Maha Kuasa karena kecelakaan lalu lintas menuju Surabaya di Tol Nganjuk kalau nggak salah tepatnya. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang ternyata beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka ya oleh Dirlantas Polda Jawa Timur supir dari Vanessa Angel dan suaminya. Nah, hari ini kita mau bahas seputar tentang hal itu. Apakah penetapannya ini benar yang ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada isu lain atau ada hal-hal lain seputar hukum yang mau kita ulik lah bareng-bareng. Nah, untuk pertama ini gue mau tanya dulu nih sama Mahdi tentang hal ini. Lu lihat dari sudut pandang lu bahwa kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya itu ya, kalau kita lihat dia kan tersangka karena apa, pasal 310 ayat 2 sama 4 kalau nggak salah. Dia itu kan intinya dinilai lalai kan saat mengemudi kan. Makanya tapi kalau kita ngeliat normatifnya, kalau kita ngeliat undang-undangnya ya emang harus ditetapkan tersangka karena dia katanya ya, kalau nggak tahu faktanya gimana, melebihi batas kecepatan. Oke. Kan kalau emang di undang-undang kan itu masuknya kategori lalai kan. Nah, tapi sisi lain sebenarnya kan dia korban juga kan. Maksudnya untung dia, alhamdulillah dia masih hidup kan, korban yang hidup. Kalau korban yang seandainya dia korban yang apa namanya jadi lumpuh atau bahkan meninggal kan itu juga taruh lumpuh lah. Itu kan tepatnya sih sebenarnya kalau orang yang menjadi korban juga sebenarnya dijadiin tersangka itu sih. Iya. Kalau dari Mr. Wahyu? Ya kalau menurut gue sih kelalaian itu kan juga harus bisa dibuktikan berdasarkan apa, apakah mengantuk, dan kalau misalkan memang mengantuk atau kelelahan, jadi pasal unsur-unsur pidananya memang masuk gitu. Jadi menurut lo tentang penetapan sebagai tersangkanya si supir ini sudah tepat atau ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapannya? Ya itu kan harus bisa dibuktikan ya, dari pihak kepolisian seharusnya mencari bukti dan keterangan terkait kelalaiannya ya. Karena dinilai di sini ada si supirnya ini mengendarai itu kecepatannya 130 km per jam, itu kan ya kecepatan tinggi ya. Tapi kan maksudnya ini kecelakaan tunggal, tidak ada istilahnya tabrakan beruntun atau menyebabkan banyaknya korban di tempat itu gitu. Nah, menurut lu sendiri nih Di, kalau logikanya ya, kalau lu bayang kita sebagai pengamat juga, logikanya 130 itu menurut lu umum pada mobil yang dipakai itu atau emang sudah cepet banget gitu kalau salah satu unsurnya dimasukin tentang itu? Makanya balik lagi tadi ke pembuktiannya kan, dan harusnya ada ya batas kecepatan maksimal di jalan tol kan. Pasti ada kan di titik tertentu batas maksimalnya misalnya 120. Berarti 130 kan itu udah mengendarai kendaraan tidak semestinya kan, sesuai aturan yang ada kan. Itu kan berarti
ya sebenarnya udah masuk ke dalam pasal 2 itu kan. Nah, kalau misalnya dalilnya dari tentang kecepatan, lalu kan salah satunya lagi adalah menggunakan handphone. Bermain handphone dalam mengendarai. Itu menurut lo udah masuk juga di dalam Harusnya ketentuan itu? kalau kita baca undang-undangnya normatifnya itu salah satu kelalaian kan, apalagi dia bermain handphone dalam posisi mengemudi. Jadi menurut gue ya itu suatu kelalaian ya. Yang jelas-jelas emang mungkin menyebabkan hilang konsentrasi atau apalah. Oke, tadi kan lo udah bilang kalau dari unsur-unsur yang tadi masuk di dalam 2 pasal itu, dua ayat itu. Nah, dalam proses pemeriksaannya itu gimana sih? Sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka si supir dari Vanessa. Ya pasti kan polisi dia bakal cek TKP, bakal cari saksinya kan, saksi-saksi yang melihat, yang mendengar, atau saksi yang melakukan pertolongan kan. Dari situ kepolisian juga pasti bisa cari atau gali informasi dari CCTV. Kalau di jalan tol kan pasti ada CCTV juga. Sama dari yaitu kita ngelihat kan ada beberapa mobil tertentu yang ngerekam batas kecepatan saat terjadi kecelakaan kan. Nah mungkin itu bisa juga jadi barang tambahan untuk polisian untuk ketahui nih ini batas kecepatannya tuh dia melanggar apa enggak, terus disinkronin sama keterangan saksi sama ya mungkin kalau ada CCTV. Tapi menurut gua pribadi itu sangat sangat terlalu cepat mengambil keputusan, karena kan sepertinya kalau mau ngambil penetapan sebagai tersangka ini kan tunggal, nggak ada lawannya istilahnya kalau dari kita kan. Itu bisa nggak, harusnya sebenarnya polisi itu melihat dulu dari misalnya dari jalannya tersebut, bentuk apakah itu ada tukingan yang sangat tajam, waktu pembuatan jalan ya secara teknisnya gue nggak tahu ya, tapi kan kita ngerasa banget lah sebagai kita juga para pengemudi, ada juga ruas jalan yang nggak rata gitu kan, bergelombang-gelombang, bahwa itu ada di situ juga ada unsur-unsurnya. Ada penilaian khusus nggak kalau menurut lu tentang hal-hal kayak gitu? Iya, makanya di situ kan ada batas kecepatan ketika memasuki tanjakan. Itu kan beberapa ruas tol kan mengatur kecepatan, nggak langsung sebebas kita gitu. Kecepatannya pasti ada rambu-rambunya yang mengatur untuk batasnya. Kalau nambahin, menurut gue justru mungkin karena kecelakaan tunggal, polisi mungkin jadi lebih cepat kali ya. Makanya kan itu hitungannya cepat ya, mungkin belum 2 minggu udah belum ya? Belum ya? 2 minggu, belum mau sampai 2 minggu juga sih. Yang survive di sana kan cuma tinggal 1 ya, orang dewasa ya. Iya. Dan emang dia posisinya mengemudi ya, jadi udah terarah, petunjuknya udah cukup jelas harusnya untuk bikin itu sebagai tersangka sih. Nah kalau dibilang itu terlalu cepat, harusnya enggak juga ya. Sudah melalui proses lah ya. Harusnya udah melalui proses. Nah, tadi yang lu dibilangin nih, Di, kalau misalnya kalau lu jadi penasihat hukumnya Jody, apa ya upaya yang pertama akan lu lakukan terhadap dia sebagai penetapan sebagai tersangka? Ya yang pasti kita akan ikutin proses. Kedua, kita akan mempertanyakan itu tadi bukti-bukti, saksi-saksi segala macam kepada pihak kepolisian. Apakah itu sudah sesuai aturan yang ada atau enggak? Dan kita pasti kita bisa buktikan ya, misalnya ternyata disangkakannya karena kecepatan atau karena hal-hal yang ngantuk gitu. Itu kita bisa masih sesuatu yang bisa kita bantah kan. Karena di sini diterangkan kena pasal 310 ayat 4 yang berbunyi, gue baca, dalam hal perbuatan sebagian maksud ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Berarti dia akan udah melakukan buat secara kemanusiaan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pasal-pasal lainnya, karena di situ kan juga mengalami luka berat. Itu ada di pasal ayat berapa? Nah itu makanya ini kan ini penetapan sebagai tersangkanya dulu nih. Nanti kalau udah masuk ranah proses pengadilan, mungkin ada beberapa yang tambahkan, dilihat lagi lah di situ. Nah, dalam rangkaian kasus ini kan bukan hal yang pertama ya di negara kita ini, udah banyak hal-hal kejadian kayak yang terakhir juga ada busway. Nah, menurut lu nih apa sih pencegahan yang terbaik terhadap berkendara yang baik lah untuk kita semua nih? Kalau berkendara menurut gue itu susah ya kita kontrolnya, karena satu jam aja tuh ngelewatin dari situ mungkin udah ribuan kali. Ya itu tanda-tanda peringatan yang kayak tanjakan berapa kilometer, turun berapa kilometer, itu paling yang bisa dilakukan kan itu ya pencegahan itu. Terus kalau untuk cara nyetir masing-masing ya itu
balik lagi lah itu tergantung masing-masing mau aturannya ketat kayak apa. Kalau ternyata pengemudinya emang ugal-ugalan ya aturan ya sama aja bohong kan. Setelah kejadian ini, oke, adanya banyak kecelakaan, mungkin gue juga nggak tahu berapa jumlahnya, mungkin kan di lantas pasti punya datanya ya, di tol tuh pasti banyak. Biasa kan ada tuh di pinggir jalan jumlah kecelakaan apa pemberitahuan ya. Iya, nah menurut lu Dit gimana nih buat pencegahan ke depannya nih buat masyarakat umum lah yang sebagai pengemudi? Ya yang penting kan pengemudi ini harus bisa mentaati ketentuan ya yang berlaku. Bagaimanapun undang-undang itu ada juga masyarakat publik dianggap tahu gitu. Terus kalau ada telepon atau ingin main HP gitu kan, kalau bisa jangan, karena itu membahayakan diri kita dan orang lain gitu. Atau kelelahan gitu ya, kalau kelelahan istirahat dulu, jangan dilanjutin mengemudinya. Iya benar, itu mungkin banyak banget masyarakat yang sebenarnya itu umum ya, tapi banyak banget yang masih disepelein gitu, terutama kesehatan ya. Dia waktu ngantuk karena dia kejar setoran, akhirnya dia ugal-ugalan yang menyebabkan kecelakaan dan berakibatnya kepada yang terkena dampak gitu. Nah, yang kedua permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya surat-surat. Ya kan banyak banget kejadian yang ketika ada kecelakaan, mana SIM lu? Mana lu? Ribut nggak ada. Paling nabrak siapa gara-gara dia nggak ada SIM, dia yang jadi salah. Menurut lu gimana tadi? Ya itu lagi kalau kita itu berarti dalam hal kecelakaannya bukan tunggal ya. Iya. Ya kecelakaan tunggal mungkin bisa juga jadi alat bukti juga, barang bukti juga. Ya itu bisa menguatkan menguatkan korban sih. Ya dia udah ngomong mengemudinya udah jelas ugal-ugalan, apalagi dia nggak ada surat kan. Itu kan untuk melakukan penetapan juga jadi lebih enak juga untuk pihak polisinya. Iya. Menurut gua kalau kata-kata ugal-ugalan itu karena ada dampaknya kena orang. Sebenarnya kalau 330 itu termasuk yang menurut gua pribadi aja ugal-ugalan juga. Iya. Cuman karena nggak ada orang yang kena aja, jadi nggak masuk kategori ugal-ugalan gitu. Nah kalau lu sendiri penting nggak sih sebenarnya? Berarti menurut lu yang tadi ngomongin, berarti penting tuh harus punya surat-surat itu semua dalam dari. Ya. At least punya ya, kalau yang mati kan kadang-kadang juga gak diurus juga. Kan kalau apalagi kalau SIM kita ngikutin SIM yang benar itu kan cara dapat SIM-nya susah kan. Iya. Tapi masalah itu kalau benar. Kalau benar. Biasanya kita bikinnya nggak benar soalnya. Benar. Benar. Oh berarti Oh SIM kalau nggak bener ya. Ya jadi makanya kalau untuk sendiri-sendiri ya kalau untuk SIM pun menurut gue juga kurang efektif juga ya. Apalagi misalnya itu kan bisa bikin aja lah kita tahu. Balik lagi ke kita. Misalnya mobil kita apa, misalnya mobil kita emang kan ada beberapa mobil yang emang sport 130 mungkin biasa aja kan. Ya itu harus sadar diri lah. Balik lagi mau aturannya seketat apapun, kalau emang orang ugal-ugalan ya ugal-ugalan aja. Agak susah juga ya diatur kontrol secara emosinya ya. Dan untuk pihak yang kena dampaknya, walaupun udah jaga-jaga, itu kan namanya suatu kecelakaan itu musibah ya. Kadang kita udah jaga-jaga tapi karena ada orang lain yang melakukan kesalahan, jadi kita ikut dampaknya gitu ya. Makanya kita juga harus memperhatikan keselamatan, bukan keselamatan kita sendiri tapi orang lain juga. Oke, balik lagi ke permasalahan Vanessa Angel. Jadi menurut kita make sure lagi nih, jadi menurut lo udah pas penetapan ini yang ditetapkan oleh kepolisian? Kalau menurut gue sih udah pasti polisi. Atau masih ada kayak lu masih ada kayak ini masih ada satu hal yang belum terungkap gitu atau gimana? Iya, kalau terungkap kan pasti itu nanti di persidangan ya. Karena kita kan kalau masih dalam masa penyelidikan dan penyidikan itu kan informasi juga pasti nggak full kan, nggak full version lah. Kita terangan segala macamnya kan kita dapatnya nanti pas persidangan kan. Kalau menurut gue sejauh ini sih harusnya udah bener lah, saksinya ada, videonya ada, video kecelakaannya, terus balik lagi di mobil Pajero itu kalau nggak salah dia ngerekam kecepatan terakhirnya, ya mungkin dengan dasar itu dipakai juga sama polisi.
Oke. Oke. Thank you buat Madi, buat Adit yang udah ngobrolin tentang hal ini. Ya berharaplah kita sebagai masyarakat juga untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, lalu legalitas juga harus dipenuhi. Jadi sekian dari episode hari ini di Brikos Law and Business. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.